Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-aslu tsani amara Allah bil ijtima'i fid dini wa nahaa an tafarruqi fihi. Fabayyana Allah hadha bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam. Wa nahana an nakuna kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid dini wa nahahum an tafarruqi fihi. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah min al-ajab al-ujab fi dhalik. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din wa sara al-ijtima'u fid din la yakuluhu illa zindiq aw majnun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Ushul Sittah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. 6 pokok agama. Dan ini penjelasan pokok yang kedua. Kata beliau, al-aslu tsani, pokok kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah memerintah untuk bersatu dalam agama dan melarang terhadap perpecahan di dalamnya. Fa bayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam. Allah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan syafian yang sangat memuaskan, yang dipahami oleh kalangan awam. Wa nahana an nakuna kalladina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Allah telah melarang kita untuk seperti orang-orang sebelum kita yang terpecah dan berselisih, kemudian mereka dibinasakan. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Allah telah menyebutkan bahwa Dia memerintah kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka berpecah di dalam agama. Iya. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajabil ujabi fi dhalik. Dan kejelasan ini semakin bertambah terang dengan tuntunan yang telah datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keajaiban yang sangat menakjubkan dalam hal tersebut. Baik. Jadi sini beliau terangkan bahwa dasar al-aslu tsani, pokok yang kedua dari al-usul sittah, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bil ijtima', perintah untuk bersatu di dalam agama, al-ijtima' fid din, wa nahaa 'anit tafarruqi fihi. Allah melarang dari perpecahan di dalam agama. Ya, ini dasar pokok di dalam agama kita. Hal ini telah diterangkan di dalam agama kita. Allah menjelaskannya dengan penjelasan syafian, bayanan syafian, penjelasan yang sangat memuaskan, penjelasan yang sangat mencukupi, karena keterangan-keterangan yang sangat banyak di dalam hal tersebut. Tafhamuhu al-awam, kejelasan-kejelasan tersebut dipahami oleh orang-orang awam. Ya, diperintah untuk bersatu di dalam agama, ini diterangkan dengan penjelasan yang sangat banyak sekali, keterangan yang sangat jelas. Orang awam pun paham tentang hal itu, mereka memahaminya. Iya. Demikian pula wa nahana an nakuna kalladina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan juga Allah melarang kita
untuk seperti orang-orang yang telah berpecah sebelum kita, berselisih, kemudian mereka dibinasakan. Mereka dibinasakan. Iya. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Juga Allah menyebutkan bahwa Dia memerintah kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka berpecah di dalam agama. Jadi ini 3 pendalilan dari Al-Quran tentang dasar yang kedua ini. Nah, pertama beliau terangkan bahwa Allah menjelaskan hal ini bayanan syafian, penjelasan yang syafi, memuaskan di dalam Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat-ayat memerintah kita untuk bersatu, anjuran untuk bersatu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu atau innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka sama sekali. Allah bersihkan nabinya untuk tergolong ke dalam orang-orang yang berpecah. Iya. Menunjukkan bahwa perpecahan ini adalah hal yang dicela. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka hendaknya kalian beribadah kepadaku. Iya. Dan penjelasan tentang hal ini banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim, dipahami oleh orang-orang awam. Demikian pula larangan. Yang kedua, larangan kita berpecah dan berselisih. Nah, Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan mereka berselisih setelah datang kepadanya kejelasan-kejelasan. Dan Allah sebutkan bahwa untuk mereka siksaan yang pedih. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Iya. Baik. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan berpecah. Larangan berpecah. Kemudian sisi yang ketiga dari pendalilan dari Al-Quran, وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. Allah juga menyebutkan bahwa Dia memerintah kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang berpecah dalam agama. Nah, ini perintah Allah dalam syariat seluruh nabi dan rasul. Allah firman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه." Allah telah syariatkan untuk kalian agama apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad,
Dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa itu agama yang diwasiatkan, syariat yang disyariatkan? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Menegakkan agama dan larangan berpecah belah di dalamnya. Allah mengungkit nikmat Allah kepada kaum mukminin. Huwallazi allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim. Huwallazi allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi ma allafta bainahum. Walakinna Allah yu'allifu bainahum innahu azizun hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Andai kata engkau membayar dengan seluruh apa yang ada di bumi untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan mampu menyatukannya. Dialah Allah yang menyatukan antara mereka. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya. Maka ini dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang perintah bersatu di dalam agama dan larangan berpecah. Dan larangan berpecah. Dan apa yang saya bacakan tadi itu dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Iya. Dan banyak lagi pendalilan kalau ingin diuraikan dari kisah dakwah para nabi dan para rasul. Perintah Allah kepada kaum mukminin dengan berbagai bentuk. Semuanya mengarah kepada kaidah pokok ini. Bahwa kita diperintah untuk bersatu di dalam agama dan dilarang berpecah. Dan dilarang berpecah. Kemudian Syekh rahimahullah menerangkan bahwa sunnah Nabi juga terdapat di dalamnya keajaiban yang sangat menakjubkan. Yang mengulas dan merinci tentang dalil-dalil kewajiban bersatu di dalam agama dan larangan berpecah. Nah, adzan. Baik, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari dan Muslim, dan semakna dengannya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atal mal." Kata Al-Mughirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah meridai untuk kalian 3 hal. Dan Allah membenci untuk kalian 3 hal. Allah ridha untuk kalian beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu apapun. Iya. Itu keridhaan Allah yang pertama. Yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'an. Dan Allah ridha kalian semua berpegang dengan tali Allah. Kemudian yang ketiga yang Allah ridhai, wala tatafarraqu. Dan Allah ridha kalian tidak berpecah belah. Perhatikan ya. Ini 3 hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat. Iya. Dan 3 yang dibenci, qila wa qal. Yang pertama diucapkan begini dan begitu, berucap sembarangan. Tidak diperjelas, kabar-kabar burung, gosip. Qila wa qal. Wa kathratus su'al. Juga dibenci untuk kalian terlalu banyak bertanya. Bertanya dengan pertanyaan yang sudah jelas, sudah terang, tapi ditanyakan. Dan yang ketiga, wa idha'atal mal. Dan Allah membenci untuk kalian membuang-buang harta. Iya. Dan ini hadits yang agung. Terdapat di dalamnya
pernyataan bahwa Allah ridha terhadap orang yang berpegang dengan tali Allah bersatu di dalam agama, dan Allah ridha terhadap orang yang tidak melakukan perpecahan di dalam agama. Hadits yang kedua adalah hadits Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Ibnu Mas'ud berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Thumma qala hadha sabilullah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shibalihi. Thumma qala hadhihi subul. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris untuk kami sebuah garis lurus. Dan beliau berkata, ini adalah jalan Allah. Beliau tunjuk kepada garis lurus itu, seraya berkata, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau menggaris sebelah kanan dan sebelah kiri garis lurus itu, garis-garis yang sangat banyak. Kemudian beliau berkata, hadhihi subul, ini garis-garis jalan-jalan. Di atas setiap jalan darinya ada syaitan mengajak kepada jalan itu. Kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan memecah kalian dari jalannya. Demikian Allah wasiatkan untuk kalian, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan untuk kalian supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Iya. Jadi tampak dari sini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menapaki jalan yang lurus dan menghindari jalan-jalan yang menyimpang yang akan memecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil yang menunjukkan wajibnya ijtima' bersatu adalah hadits iftirakul ummah. Hadits Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi, dan datang dari riwayat-riwayat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Iya. Ketika ditanyakan kepada beliau, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Humul jamaah." Mereka adalah jamaah, yang di atas jamaah. Iya. Dalam sebuah riwayat, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Apa-apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Ini hadits jelas sekali bahwa golongan yang selamat, mereka yang bersatu di atas jamaah, berpegang di atas agama, dan menghindari segala bentuk perpecahan. Mengikuti apa yang ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini semana dengan hadits, atau hadits yang ketiga ya, dan hadits yang keempat hadits Irbaq ibn Sariyah. Beliau berkata, "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah, wajilat minha al-qulub, wa darafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina." Kata Irbaq ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam, membuat hati-hati itu bergetar, dan membuat mata-mata berlinang. Kami berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Karena itu berwasiatlah kepada kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian seorang budak Habasyi.
Kemudian Nabi mengingatkan, "Fainahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Iya. Perpecahan di tengah manusia, hal yang ditakdirkan oleh Allah untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka. Karena itu Nabi kabarkan, siapa yang hidup di antara kalian, wahai sahabat, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, dan Nabi tidak meninggalkan umat tanpa ada pegangan. Beliau sebutkan tuntunan apa yang dipegang di keadaan itu. Kata beliau, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha bin nawajid." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sebab setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Iya. Ini hadits juga dari dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya bersatu di dalam agama. Nah, dan di antara dalil juga, dan ini hadits yang kelima, adalah hadits Zaid bin Thabit, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu khisalin la yaghillu alaihinna qalbu muslimin abadan." Ada 3 sifat, 3 perkara. Iya. Yang hati seorang muslim itu tidak akan ada gil di dalamnya sama sekali. Kalau dia berpegang dengan hal ini. Gil, kecurangan, ya, kerusakan, hasad, dengki. Kalau 3 hal ini ada pada seorang hamba, hatinya sama sekali tidak ada gil di dalamnya. Nah, kemudian Nabi terangkan apa 3 hal itu. Yang pertama, ikhlasul amalu lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Yang kedua, wa munasahatu ulatil amr. Menasihati para pemerintah. Dan yang ketiga, waluzumul jamaah. Berkomitmen di atas al-jamaah. Iya. Berkomitmen di atas al-jamaah. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Sebab ajakan mereka atau doa mereka, ya, ini meliputi mereka. Meliputi segala penjuru mereka, melindungi mereka. Nah, baik, ini 5 hadits ya, dan banyak lagi hadits-hadits yang semakna dengan ini. Ya, karena itu Syekh berkata, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fi dalika. Kejelasan ini, kejelasan kaidah pokok ini, kaidah yang kedua ini, semakin bertambah terang dengan tuntunan yang telah datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupa keajaiban yang sangat menakjubkan dalam hal itu. Sebab hadits-hadits dalam hal ini sangat menakjubkan, sangat banyak. Iya, sekali. Jadi kalau ayat Al-Quran sangat banyak sekali menerangkan tentang kaidah ini. Kewajiban bersatu dalam agama, larangan berpecah. Demikian pula di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang menakjubkan, menunjukkan pendalilan untuk kaidah ini. Ya. Maka sangat mengherankan sekali apa yang terjadi pada manusia di masa sekarang ini. Dan Syekh menceritakan di sini bagaimana keadaan manusia di masa beliau menyikapi kaidah ini. Dan ini hal yang menakjubkan, perkara yang mengherankan. Kata Syekh rahimahullah, "Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fi ad-din." Ya. Kemudian perkara berubah sehingga perpecahan dalam pokok-pokok dan cabang-cabang agama itu dianggap sebagai ilmu dan fikih dalam agama. Iya. Harusnya dari dalil-dalil yang kita baca, semua orang paham ya. Orang awam pun paham bahwa perpecahan dalam agama tercela. Yang diperintah bersatu. Tapi terbalik setelah itu. Perpecahan di dalam pokok agama, perpecahan di dalam cabang agama, nah itu baru ilmu namanya.
Itu baru fikih namanya di kalangan orang-orang ini. Iya. Wasara al-amru bil ijtima'i fid dini la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Iya. Dan perubahan yang kedua, iya, juga perkara berubah sehingga persatuan dalam agama itu menjadi hal yang tidak diucapkan oleh seseorang kecuali akan dipandang sebagai orang yang zindik atau orang yang gila. Jadi kalau ada yang mengajak ayo bersatu, tinggalkan perselisihan, oh ini zindik, ini orang yang gila, ingin memecah belah agama, berbuat kerusakan. Iya. Dan ini yang terjadi ya. Yang terjadi. Penulis menceritakan tentang masanya. Ya, dan di masa kita tidak lepas dari hal ini. Bahkan mungkin lebih parah. Iya. Mungkin lebih parah. Di 200 tahun sebelumnya, di Masjidil Haram saja, itu ada 4 mihrab. Ada 4 mihrab. Ada mihrab untuk orang-orang Malikiyah. Ada mihrab untuk orang-orang Syafi'iyah. Ada mihrab untuk orang-orang Hanbaliyah. Dan ada mihrab untuk orang-orang Hanafiyah. Dalam satu masjid 4 mihrab berpecah. Ya. Dan setiap dari mereka memandang itulah fikih dalam agama. Kalau dia aja bersatu, tinggalkan perpecahan. Jadikan satu mihrab, dia katakan ini orang gila. Ini zindiq. Jadi ini bahasa ya yang dipakai oleh banyak orang. Kalau ditegur akan kesalahan, diingatkan akan kekeliruan, oh ini ingin memecah belah umat. Padahal memperingatkan kesalahan dan kekeliruan penjagaan terhadap agama. Persatuan di atas agama. Tapi kalau dikritik, dicela, wah ini ingin memecah belah umat. Dianggap. Ini adalah perkara yang merusak di tengah umat. Ya. Terbalik keadaannya. Terbalik keadaannya. Iya. Dari ahlul bid'ah mereka semuanya memiliki usul, pokok-pokok pemikiran. Orang Jahmiyah memiliki usul pemahaman. Kaum Mu'tazilah memiliki usul pemahaman. Kaum Asy'ariyah memiliki usul pemikiran, pokok-pokok pemikiran. Orang-orang Maturidiyah memiliki usul pemikiran. Orang-orang Kullabiyah memiliki usul pemikiran. Kaum Sufiyah memiliki usul pemikiran. Setiap dari mereka memandang bahwa itulah ilmu dan fikih. Padahal semuanya adalah perpecahan. Iya. Mengarah kepada perpecahan, mengeluarkan dari pokok agama. Nah, disinilah rumitnya. Disinilah rumitnya. Hingga hari ini banyaknya jemaah-jemaah yang muncul. Iya, jemaah fulan, jemaah fulaniyah, jemaah allat. Banyak sekali jemaah-jemaah yang muncul. Kalau diperingatkan kepada jemaah-jemaah ini supaya kembali bersatu di dalam agama, mereka menganggap bahwa ini membatasi rahmat. Mereka anggap perselisihan itu adalah apa? Adalah rahmat. Iya. Dan ini ucapan ya sebagian orang bersandar pada hadis. Dan itu adalah hadis yang batil. Iya. Hadis yang batil. Dari sisi sanad hadis palsu atau hadis tidak ada dasarnya. Dari sisi maknanya adalah makna yang batil. Karena perselisihan adalah hal yang dicela di dalam agama. Perkara yang dimaklumi celaannya. Iya. Karena itu Allah berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Mereka terus-menerus berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang tidak berselisih itulah yang dirahmati. Ya, artinya kalau dia berselisih itu dia keluar dari orang yang dirahmati. Nah ini bertentangan dengan hadis yang mereka riwayatkan, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini hadis tidak ada dasarnya dan hadis palsu. Apa namanya tidak ada dasarnya dan hadis yang batil dari sisi makna. Iya. Jadi kalau diajak jemaah-jemaah ini untuk bersatu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, diperingatkan akan bahaya-bahayanya, kekeliruan-kekeliruannya, maka orang yang memperingatkan pasti dituduh sebagai orang yang memecah belah umat, orang yang gila, orang yang majnun. Sekarang bahasanya macam-macam. Dituduh khawarij, dituduh murji'ah, iya, dituduh takfiri, macam-macam tuduhannya terhadap orang yang mengajak kepada kebaikan.
Nah, ini yang terjadi. Khususnya dakwah tauhid. Ya. Apabila orang-orang yang menyembah kepada kuburan itu, ya, beristighatsah kepada selain Allah, melempar sesajian ke sungai-sungai, ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ditegur supaya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan haramnya perbuatan tersebut dan menerangkan bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Mereka menganggap larangan itu hanya muncul dari orang yang zindik saja, orang yang menyelisihi agama, orang yang menyelisihi agama. Inilah pokok yang ingin diterangkan oleh Syekh di sini. Dan pokok kedua, iya, bahwa saya pokok yang kedua ini dari pokok agama kita adalah hal yang jelas, hal yang terang. Tapi banyak dari manusia yang tidak memahaminya. Iya, bahkan banyak dari manusia ya, terbalik di dalam apa? Menerapkannya. Ya. Anjuran untuk bersatu, larangan untuk berpecah dibalik. Ya. Perpecahan itulah yang dianggap sebagai persatuan. Ya. Dan persatuan itu yang dianggap sebagai perpecahan. Yang dianggap sebagai perpecahan. Dan ini adalah sebuah perkara yang mungkar yang terjadi tengah umat. Karena itu diingatkan oleh Syekh di sini dari dasar yang kedua. Dan ingat ya, di Ushulus Sittah ini Syekh hanya membawakan 6 masalah pokok, 6 pokok agama yang pendalilannya dalam Al-Quran dan Sunnah sangat terang, sangat jelas, dipahami oleh orang awam. Tapi ternyata banyak orang yang keliru di dalamnya dari orang yang memandang dirinya sebagai orang-orang yang cerdik, sebagai orang-orang yang beragama. Termasuk pokok yang kedua ini. Iya, pokok yang kedua ini. Ya, khususnya pada pembahasan madhab i'tiqadi, keyakinan atau madhab fikih, ini luar biasa. Pokok yang kedua ini dilanggar. Ya. Kalau mereka diajak supaya meninggalkan pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari, meninggalkan pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi, meninggalkan pemikiran Muhammad bin Said bin Kullab, meninggalkan pemikiran orang-orang Mu'tazilah, ya, atau bin Wasil, meninggalkan pemikiran Jahm bin Safwan. Mereka anggap bahwa ini larangan adalah larangan memecah belah umat. Ya. Padahal larangan tersebut agar supaya mereka tidak mendekati pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini, ya, dan mereka diajak supaya meninggalkan pemikiran itu, ajakan ini dipahami sebagai apa? Sebagai perpecahan. Ya. Demikian pula kalau mereka disuruh untuk meninggalkan fanatik terhadap madhab. Ya. Hendaknya kita berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah saja. Setiap ucapan, siapapun yang mengucapkannya, ada yang diambil, ada yang ditolak. Kecuali yang memiliki dalil dari Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak kepada pemahaman ini, maka orang yang mengajak dianggap sebagai zindiq. Tidak menghargai perselisihan pendapat para ulama. Ya. Kemudian tidak menghargai para imam. Ya, kalau dia orang Syafi'i, maka orang yang mengajak akan dianggap mencela Imam Syafi'i. Kalau dia orang Maliki, maka orang yang mengajak itu untuk bersatu, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah saja, dianggap mencela Imam Malik. Dan demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Inilah kenyataannya. Maka Syekh di sini mengingatkan akan kaidah pokok ini, kaidah penting ini. Baik, ini al-aslu tsani. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, pokok agama yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah. Cuma qala rahimahullahu taala al-aslu tsalis anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyiyya. Fabayana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha bayanan syari'an dhari'an bi kulli wajhin min anwa'il bayani syar'an wa qadra. Thumma sara hadha al-aslu la yu'raf inda aktsari man yadda' al-ilm fa kaifa al-'amalu bih. Baik. Ini pokok yang ketiga dari 6 pokok agama yang diterangkan oleh Syekh di sini. Kata beliau rahimahullah, al-aslu tsalits. Pokok yang ketiga.
anna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ah. Sesungguhnya di antara kesempurnaan persatuan, di dasar yang kedua diterangkan persatuan ya. Dan di sini diterangkan cabang darinya. Ini dari pokok juga. Bahwa dari kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat kepada liman ta'ammara alaina walau kana abadan habasyian. Mendengar dan taat kepada siapa saja yang menjadi pemerintah kita, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Iya. Ini dasar ya dalam agama. Ini pokok yang ketiga yang diterangkan oleh Syekh. Kewajiban mendengar dan taat kepada siapa? Kepada siapa yang menjadi pemerintah kita. Iya. Mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada pimpinan negara. Kata Syekh rahimahullah, "Fabayyana Allahu hada bayanan syai'an da'ian biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran." Allah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan terkenal, lagi tersebar. Iya. Dari segala sisi, dari bentuk-bentuk penjelasan secara syarak maupun secara qadar. Iya. Jadi diterangkan hal ini di dalam agama kita dengan segala jenis penjelasan syar'an wa qadaran. Secara syar'i dari dalil-dalil syar'i maupun dari dalil qadari. Iya. Dari dalil qadari yang menunjukkan bahwa ini akan terjadi, iya, di tengah umat. Semuanya diterangkan di dalam dalil di dalam agama kita dengan berbagai bentuk bayan. Nah, di sini ucapan penulis, ya, min anwa'il bayan, ini pembahasan yang luas ya. Ya, sebab kalau dirinci dan diperhatikan dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa, iya, pembahasannya ini akan dilihat pada banyak sudut. Ya. Sudut yang pertama, di dalam syariat kita diwajibkan untuk adanya pemimpin yang memimpin. Iya. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard. Andai kata Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian manusia yang lainnya, maka akan rusak bumi ini. Iya. Jadi keberadaan pemimpin itu sudah merupakan ketentuan dalam penciptaan Allah. Itu kewajiban syar'i di dalam agama. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diselenggarakan jenazahnya. Tidak diselenggarakan jenazahnya oleh para sahabat sebelum para sahabat menentukan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang mereka pahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban untuk menegakkan adanya khalifah, pemerintah, pemimpin yang mengganti Nabi, itu lebih wajib, lebih penting daripada menyegerakan penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dipilih sebagai khalifah sebelum Nabi dikuburkan. Sebelum Nabi dikuburkan. Dan ini adalah hal yang dimaklumi di dalam sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang kedua, iya. Di dalam agama kita dijelaskan tentang kedudukan wulatul amr, tentang kedudukan pemerintah. Ya, bahwa mereka wajib untuk dinasihati
Karena Rasulullah bersabda, dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan salah satunya adalah wali a'immatil muslimin. Nasihat untuk para imam kaum muslimin. Dan nasihat itu hadits Abu Ruqayyah Tamim bin Ausad dari riwayat Muslim. Dan nasihat itu artinya dia mentuluskan apa yang akan dia kedepankan untuk yang dia nasihati. Ini nasihat bermakna menuluskan sesuatu yang ingin dia kedepankan. Jangan dipahami nasihat dalam bahasa Indonesia. Iya. Sebab nasihat di sini dia tuluskan sesuatu untuk dia kedepankan. Jadi kalau dia nasihati penguasa kaum muslimin, dia tuluskan hal itu dengan taat kepada pemimpin, mendengar kepadanya pada hal-hal yang ma'ruf, mendoakan untuknya kebaikan, bersabar terhadap kezalimannya. Ya. Dan selainnya dari bentuk-bentuk nasihat. Demikian pula mendoakannya. Ini masuk ya dalam keumuman kata nasihat. Sisi yang ketiga dari bayan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada ulil amr. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, di dalam Al-Quran ya, sebelum hadis. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta kepada ulil amr di antara kalian. Iya, dan di dalam hadis Jarir diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayatu, atau Jarir berkata, bayatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah wa nushi li kulli muslim. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan menasihati setiap muslim. Dan di dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau mendengar dan taat kepada amir, kepada pemerintah. Wa yanduriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma wa ati. Iya. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, hendaknya kamu mendengar dan taat. Kamu mendengar dan taat. Nah, juga di antara hadis yang menjelaskannya adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man yu'sil amira faqad asani. Siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang taat kepada amir, maka dia telah taat kepadaku. Dan siapa yang bermaksiat kepada amir, kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Iya. Telah bermaksiat kepadaku. Nah. Dan di antara sisi pendalilan tentang kewajiban dengar dan taat ini kepada pemerintah atau kedudukan seorang pemimpin di dalam syariat kita, di antara sisi bayan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk bersabar, ya, terhadap kezaliman mereka. Ya, sebagian hadis sudah kita baca ya. Dan di antara hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis Wa'il bin Hujr riwayat Muslim. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang para umara, yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana. Mereka meminta kepada kami hak mereka, tetapi mereka menahan hak kami. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isma'u wa ati'u, fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Iya. Hendaknya kalian mendengar dan hendaknya kalian taat. Terhadap mereka ada tanggung jawabnya masing-masing, dan terhadap kalian adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Iya. Dan juga di antara
dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah ini, Nabi mengambil baiat terhadap para sahabatnya dalam hal ini. Sudah berlalu hadits Jarir, dan di dalam hadits Ubadah bin Samit diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ubadah bin Samit berkata, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan." Iya. Kami membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dan dalam keadaan pemerintah ini lebih mementingkan dirinya. Diperintah untuk apa? Mendengar dan taat tanpa ada rincian. Ya. Dan kami dilarang untuk merampas hak itu kepada pemiliknya. Dilarang untuk melakukan kudeta. Illa kecuali antara kalian melihat kufran, kekafiran, bawahan yang sangat jelas. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki argumen di dalamnya. Ya. Minallah, dari sisi Allah. Perhatikannya 6 ketentuan di dalam satu hadis. Orang yang boleh kudeta terhadap pemerintah, pertama dia melihat, bukan berita. Bukan sekedar berita, dia melihat dengan kepalanya sendiri. Kemudian dia lihat kekafiran, bukan kemaksiatan. Kalau sekedar kemaksiatan tidak dihitung. Tapi yang dilihat adalah apa? Kekafiran. Yang ketiga, kekafiran yang nyata, bukan kekafiran yang diperselisihkan. Ya, ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Kemudian, indakum fihi minallah, mereka punya burhan di dalamnya. Iya. Minallah, dari sisi Allah. Harus ada dari sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang menjatuhkan hukum kafir ini adalah alim ulama. Sebab tidak ada yang mampu mengetahui ini ketentuan dari sisi Allah atau tidak, kecuali siapa? Para ulama. Kemudian yang keenam, fihi, di dalamnya. Jadi nasnya pada pembahasan itu sendiri, bukan di pembahasan umum, tapi di pembahasan itu sendiri. Ini 6 kriteria tentang bolehnya apa? Kudeta, kalau terlihat hal ini. Ya, itu disyaratkan pula oleh para ulama. Syarat-syarat yang lain disyaratkan harus ada kemampuan, istita'ah, dan disyaratkan syarat yang lainnya, ya, tidak ada maksadat yang lebih besar muncul di belakangnya. Kemudian disyaratkan syarat yang lainnya, disyaratkan ada pemimpin yang sudah siap menggantikannya, yang disepakati sudah siap untuk menggantikannya. Kalau dia kudeta penguasa, setelah itu berkelahi antara mereka, ribut, ini adalah hal yang tidak membawa kebaikan. Jelas ya? Baik. Ini syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang bolehnya melakukan kudeta kalau terpenuhi ketentuan itu. Perhatikannya syarat-syarat yang ketat. Iya. Dan di antara dalil atau bentuk dari bayan, penjelasan Rasulullah yang menerangkan kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Rasulullah memuji orang yang mendengar dan taat kepada pemerintah, menjelaskan pahala untuknya. Dan beliau menganjurkan untuk mendoakan. Dan ini disepakati oleh as-salaf. Nah, baik, ini sebagian ya dari bentuk bayan. Walaupun bayan itu banyak bentuknya. Karena itu kata Syekh di sini, biwujuhin min anwa'il bayan, syar'an wa qadaran. Ya, telah diterangkan dengan segala bentuk penjelasan secara syara' dan secara qadar. Iya. Jadi kewajiban mendengar dan taat kepada siapa yang menjadi pemerintah kita, ini pendalilannya sangat jelas sekali. Siapa saja dari orang awam dibacakan hadits-hadits itu, semuanya pasti apa? Akan menerimanya. Iya. Paham tentang hal itu. Tapi yang terjadi apa? Nah, inilah yang mengherankan. Syekh berkata, "Tsumma sara hadzal aslu la yu'rafu
'inda aktsari may yadda'i al-'ilm fa kaifa al-'amalu bih. Kemudian asal ini, pokok agama ini, ya, dasar pokok ini menjadi hal yang tidak dikenal pada kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Bagaimana pula dia bisa beramal dengannya? Orang yang berilmu saja mengaku tidak paham ini. Iya. Jadi perhatikan ya sekarang ini. Di Indonesia ini ada tokoh-tokoh disebut tokoh-tokoh nasional. Iya. Kerjanya mengerikan. Seperti kaum Khawarij. Mengkritik pemerintah. Pada kebijaksanaannya. Mencela pemerintah. Menuduh korupsi lah. Menuduh inilah. Menuduh itulah. Tokoh-tokoh dianggap sebagai tokoh-tokoh apa? Tokoh-tokoh agama. Kalau dibacakan padanya, diingatkan padanya dalil-dalil tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Iya. Maka ini dianggap, oh itu orang tidak paham agama. Tidak mengerti silang pendapat. Tidak mengerti syariat. Iya. Jelas ya? Dan kalau ada yang menyuruhkan tentang kewajiban taat kepada pemerintah muslim, itu sudah dianggap sebagai penjilat pemerintah. Ya, dianggap sebagai orang yang pemikirannya murji'ah terhadap pemerintah. Bergampangan terhadap pemerintah. Ya. Orang yang dianggap tidak memiliki kecemburuan agama. Macam-macam tuduhan. Ya. Sehingga perkara ini menjadi hal yang sangat aneh pada banyak orang yang memiliki ilmu. Jelas ya? Padahal dalil-dalilnya apa? Sangat jelas dan sangat terang sekali. Ya. Hadits-haditsnya mutawatir dalam hal ini. Hadits-haditsnya mutawatir. Berbagai bentuk bayan penjelasan dari Nabi menguraikannya. Tapi subhanallah dasar pokok ini menjadi hal yang sangat apa? Sangat asing pada sebagian orang. Tidak diketahui oleh banyak orang yang mengaku berilmu. Bagaimana pula mereka bisa mengamalkannya? Iya. Karena itu kita lihat ya dari ahli sunnah di masa ini. Mereka dikenal dengan prinsip ini. Untuk dengar dan taat kepada pemerintah. Dan ini ada di buku-buku akidah salaf. Iya. Dari masa dahulu hingga hari ini. Ada di dalam buku-buku para ulama kita. Nah. Dalilnya jelas dari Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW yang mutawatir. Tapi subhanallah. Kalau sikap ini disampaikan. Dianggap oleh manusia sebagai perkara yang mengherankan. Perkara yang menakjubkan. Sebagai perkara yang menyelisih agama. Dianggap sebagai perkara yang mungkar. Iya. Inilah yang disaksikan. Karena itu Syekh di sini mengingatkan dasar yang ketiga ini. Dan ini termasuk keindahan buku ini ya. Beliau ingin mengobati. Iya. Kerusakan-kerusakan umum yang terjadi. Beliau ingin mengobati sumber-sumber permasalahan yang menimpa umat. Sebab ini pokok. Perkara yang menimpa umat. Iya. Kenapa banyak terjadi perselisihan, perpecahan? Ya. Kenapa mereka terjadi di tengah mereka berbagai fitnah, perseteruan? Karena keluar dari dasar-dasar pokok ini. Nah itu dari keindahan tulisan penulis di sini, rahimahullah, beliau mengingatkan umat untuk kembali kepada prinsip-prinsip dan dasar pokok ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Ya, sampai sini dulu ya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan besok insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.